Halo teman-teman, selamat datang di channel Aan Ardi. Kali ini kita akan membahas tentang tips budget ya. Budget yang akan kita bicarakan ini budget tentang rumah tangga atau bisa dipakai juga untuk budget individu. Jadi budget ini penting atau tidak ya? Kalau menurut saya itu sangat penting. Jadi dengan budget ini kita bisa tahu diri ya, dan juga kita tahu posisi kita, posisi keuangan kita itu bagaimana gitu. Dan dengan plan budget ini kita bisa mengerem pos-pos mana saja sih sebenarnya yang dananya atau saldonya sudah habis. Jangan sampai kalian di habis gajian bisa foya-foya, tapi nanti di pertengahan bulan uang kalian atau saldo kalian sudah habis. Kemudian kalian akan berhutang ke sana ke sini untuk makan dan biaya lain-lain. Dan jangan pula kalian yang punya gaji 5 koma di tanggal 5 kalian sudah koma ya. Jadi ini penting ya, apalagi buat kalian yang punya plan buat tabungan atau plan buat jalan-jalan. Jadi plan budget ini juga sangat tergantung sama kondisi, situasi, dan gaji kalian. Dengan kondisi misal kalian masih jomblo dan kalian yang sudah menikah, pasti pengeluaran dan item-item atau pos-pos pengeluaran akan beda. Jadi mari kita mulai membuat budget ya. Oke, POV-nya nanti akan berubah ke layar monitor ya. Oke, kita mulai. Oke teman-teman, POV-nya sudah berubah ya ke layar Excel. Jadi bagannya seperti ini, ada dua bagan untuk budget mingguan dan harian. Jadi ini kita bagi menjadi 4 minggu ya dalam sebulan. Kemudian ada di sini ada pendapatan, ada pengeluaran dibagi menjadi 3, pengeluaran prioritas, pengeluaran rutin, dan ada tabungan. Oke, kemudian untuk mingguannya ya, ini karena di bulan Februari itu ada 28 hari, jadi kita akan bagi untuk minggu pertama itu ada lebih ya. Jadi ada 8 hari di situ. Jadi kita bisa lihat kalendernya ya seperti ini ya. Ada satu tanggal itu dia berdiri sendiri. Jadi kita masukkan aja, jadikan satu saja di minggu pertama, jadi 8 hari ya ini. Yang biasanya 7 hari kan. Kita bikin jadi 8 hari. Untuk minggu kedua, minggu ketiga sama. Sedangkan untuk minggu keempat cuma ada 6 hari. Oke, kita bikin seperti itu ya. Kemudian untuk ini gaji kita masukin 5,4 ya. Karena dia tidak punya tambahan pendapatan, jadi kita masukkan cuman di gaji saja. Tapi kalau misal kalian ada ya, misal ada tambahan gitu, tambahan pendapatan, kalian bisa tambahkan dengan cara seperti ini. Kita tambahkan di row-nya aja ya. Kita tambahkan seperti itu. Misalkan ini kalian ada
tambahan pendapatan jadi tukang gali kubur ya. Misal dalam 1 bulan kalian bisa dapat order 4 kali gali kubur, per kegiatan dapat 250. Jadi sebulan mungkin kalian bisa dapat 1 juta. Itu bisa jadi tambahan pendapatan kalian yang memang punya tambahan pendapatan dari gali kubur. Jadi kan pengeluarannya juga harus diupdate ya, karena kalian punya pendapatan tambahan. Untuk dananya juga kalian harus update. Di situ dana ada kas dan ada BCA atau bank. Oke, kita tambahkan dulu untuk pengeluarannya ya. Mungkin kita bisa masukkan dulu di tabungan. Jadi tabungan nanti akan jadi 1,5 ya. Oke, kita coba update dulu biar kelihatan tuh total pendapatan atau penghasilannya ya. 5,4 ditambah dengan 1 juta jadi 6,4, 6.400.000. Kemudian ini pendapatannya tadi masuk ke kas. Jadi sama ya, 6,4. Sekarang dimasukin ke tabungan. Jadi total pengeluarannya juga 6,4 ya. Jadi udah klop, pendapatan 6,4, total budget atau biaya 6,4. Untuk dananya juga 6,4. Oke, jumlah budget sama jumlah dana sama ya. Jumlah penghasilan juga sama dengan jumlah dana. Oke, bisa dilihat lagi. Oke, sama ya. Penghasilan, budget, sama jumlah dana sudah sama. Oke, tapi kali ini kita akan bahas dulu untuk gaji full aja ya. Jadi untuk biaya tambahan kita delete dulu. Jadi kita sesuaikan lagi ya. Jadi untuk gaji 5,4, untuk total budget atau biaya 5,4, untuk total jumlah dana juga 5,4. Kita sesuaikan sesuai dengan di awal tadi ya. Oke. Kita masuk ke pengeluaran. Di situ ada pengeluaran rutin, tabungan, kemudian pengeluaran prioritas ya. Jadi pengeluaran prioritas ini ada cicilan motor dan orang tua. Cicilan motor kita masukin 800 untuk cicilan Honda Beat tenor 3 tahun. Kemudian orang tua kita kasih 800.000. Sebenarnya tergantung dengan ini kalian ya. Kemudian ini ada pengeluaran untuk biaya makan, kita masukin 1.540.000. Jadi karena di bulan Februari itu ada 28 hari, maka ini nih, buat biaya makan ini kita coba budgetin 55.000 ya. Jadi 55.000 itu kali 28 hari jadinya 1.540. 1.540.000. Oke, sebenarnya 55.000 itu
terbagi menjadi 3 kali makan ya. Sarapan 15.000, kemudian makan siang 20.000, makan malam 20.000. Jadi total 55.000 ya untuk biaya makan sehari. Kemudian masuk ke belanja bulanan, kita masukin aja 500.000. Itu buat belanja bulanan ya. Kemudian ada bensin, karena dia pulang pergi ke kantor naik motor. Kemudian masuk ke pulsa atau kuota ya. Oke, 150.000. Kemudian servis motor dimasukin budget 100.000. Ini mungkin buat ganti oli dan macam-macamnya ya. Kemudian uang jajan ada 400.000 untuk biaya admin bank ya, biasanya 10.000. Dana darurat ada 200.000. Ini biasanya buat itu ya, ada teman ulang tahun, ada teman nikah. Kemudian tabungan kita masukin sisanya ya, 500.000. Jadi total budget sudah masuk 5.400.000 sesuai dengan total penghasilan. Oke, untuk dananya ada di kas 400 dan di BCA 5 juta. Jadi total 5.400.000. Jadi total penghasilan, total budget atau biaya, dan total dana sama ya, 5.400.000. Oke, mari kita mulai simulasinya ya. Di tanggal 1 Februari ada pengeluaran untuk orang tua ya, 800.000. Ini jadi pengeluaran prioritas ya untuk ke orang tua. Dananya keluar dari bank ya, dari BCA transfer ke orang tuanya. Jadi dari 5 juta akan berkurang 800.000. BCA-nya berkurang menjadi 4.200.000 ya. Oke, untuk budget orang tua sudah habis ya. Jadi keluar budgetnya 800, keluar 800, saldonya menjadi 0. Kita lanjut untuk biaya yang lain ya. Untuk biaya makan ini kita akan hitung harian ya. Seperti budget sebelumnya, akan dibudgetkan 55.000 sehari. Oke, 55.000 sehari. Kemudian ada biaya bensin 25.000 di tanggal 1 Februari. Keluaran makan dan bensin ini memakai dana dari kas ya. Jadi kas yang saat ini ada 400.000, nanti akan berkurang 55.000 dan 25.000. Jadi sisanya ada 320.000. Oke, sudah berkurang. Oke, kita masukin di budgetnya di week pertama ya, 55.000. Kemudian bensinnya bensin 25.000. Bisa dilihat ya, untuk jumlah saldo dan jumlah dana harus sama ya di situ ya, 4.520.000. Oke, kita lanjut untuk ke tanggal 2.
Di tanggal 2 akan ada biaya makan lagi ya. Ternyata tanggal 2 biaya makan cuma 50.000 ya. Kita update lagi di pertama, jadi 55.000 ditambah 50.000 jadi 105.000. Oke, dananya juga keluar dari kas, jadi sisanya 270.000. Oke, diupdate seperti itu ya caranya ya. Jadi diupdate memang harus harian ya, harus disiplin untuk update budget. Jadi kalau kalian memang biasa tiap hari akses Excel, ya ini cocok lah buat kalian. Oke, kemudian lanjut kita itu ya sama ya, jumlah dana sama jumlah saldo 4.470.000. Oke, di sini di tanggal 2 juga keluar uang 150.000 untuk biaya pulsa atau kuota. Dia keluar beli online ya. Jadi BCA 4.200.000 akan berkurang 150.000. Jadi sisa 4.050.000 untuk bank BCA-nya ya, karena ini beli online, mungkin pakai Shopee atau Tokopedia. Kemudian di tanggal yang sama ya, dia akan ada keluar uang untuk belanja bulanan di 320.000. Jadi nanti dia keluar uangnya pakai BCA juga ya, mungkin debit BCA mungkin untuk pembelian belanjanya. Jadi sisa BCA tadi berkurang 320. Oke, untuk saldo belanjanya udah berkurang juga ya, sisa 180.000 di situ, dan saldo jumlah dana dan saldo budget juga sama ya, 400 jadi 4 juta. Oke, agar pembahasannya tidak terlalu panjang ya, kita langsung aja untuk budget week 1 ini kita langsung full ya, full budget untuk 1 minggu ya ini ya. Oke, di sini ada pengeluaran nanti, ada uang jajan di tanggal 8 100.000 ya, kita masukin di week pertama. Kemudian kita cek jumlah makan di week 1 ya, 440, sama bensin 100.000, kemudian uang jajan 100.000. Di situ saldo udah update ya, udah berkurang untuk week pertama. Jadi kita bisa lihat jumlah dana, jumlah saldo sama di 3.490.000. Oke, kita lanjut ke week 2 ya. Di situ harus bayar cicilan motor 800.000. Jadi cicilan motor ini keluar dari BCA, jadi ditransfer pakai BCA. Jadi kita akan kurangin 800.000 dari rekening BCA ya. Oke, kita update untuk di
jumlah dana BCA-nya ya. Jadi ini kita akan kurangin 800.000. Oke. Nah, sekarang BCA-nya tinggal 2.200.000. Untuk jumlah dana sama ya, 2.690.000. Oke, kita lanjut aja ya, langsung full budget 1 bulan ya. Oke, ini sudah 1 bulan full, sudah keluar budget semuanya ya. Di sini ada week pertama, week kedua, week ketiga. Kita lihat untuk jumlah per weeknya ya, harus sama ya. Jadi misalkan ini nih untuk biaya bensin ada week kedua 100.000. Kemudian untuk uang makan week 3 harus sama. Kemudian untuk week 4 juga sama, dimasukin di budget week keempat. Oke, week keempat untuk jajan dan bensin kita masukin di budget mingguan. Jumlah harus sama ya, antara budget harian dan budget mingguan, karena budget mingguan ini merupakan rangkuman dari budget harian. Oke, di sini ada tabungan saldo 500.000 masih, dan di sini uang makan ternyata sisa ya. Jadi ternyata budget 1540 dengan kondisi 55.000 per hari itu masih sisa ya. Kemudian bensin juga masih sisa. Oke, sisa untuk uang bensinnya, untuk pulsa kuotanya kepakai semua, jadi saldonya 0 ya. Kemudian service bulanan ternyata hanya kepake 90.000, jadi sisa masih 10.000. Oke, uang jajan juga masih ada sisa ya, ini masih sisa 10.000. Kemudian biaya admin kepake. Untuk dana darurat 200.000 hanya kepake 100.000, jadi sisa saldo masih ada 100.000. Oke, jadi ternyata masih ada sisa saldo. Di total sisa saldonya ada 700.000. Jadi sisa saldo 700.000 itu harus sama dengan dana yang aktual yang dipegang ya, bisa di kas maupun di BCA, itu wajib sama. Oke teman-teman, untuk pembahasan budget Februari sampai di sini dulu ya. Next video kita akan bahas untuk budget bulan Maret ya, bersamaan dengan pembahasan budget THR. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan video ini bisa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa.